Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan sudah bawa kami, Tuhan kumpulkan kami di tempat ini. Kami yakin dan percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan, tetapi Tuhan berencana baik bagi kami. Demikian juga Tuhan sudah pilih kami untuk diselamatkan, itu semua anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Karena itu ya Bapa, untuk pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mau konsentrasi, kami membuka hati kami, menjadikan tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Sehingga setiap benih-benih kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan boleh termeterai di dalam hati kami, boleh tumbuh di tanah hati kami yang subur, berkembang, berbuah, berakar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi sebentar hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah dan bibir hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dan juga urapan yang sama turun ke setiap anak-anak-Mu sehingga sebentar kami pulang, kami membawa berkat ilahi yang daripada Tuhan. Dan kami mematahkan setiap kuasa jahat apapun yang mencoba merebut kebenaran firman-Mu di dalam hati ataupun pikiran kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu, peralaskan doa kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat WL Singer, pemain tamborin, pemain musik yang sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa di dalam Tuhan ya. Kita sudah masuk di akhir bulan November ya. Sebentar lagi kita sudah pikirannya Natal saudara ya, karena masuk di bulan Desember. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya rindu hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang gambaran gereja. Saya ambil 3 saja, sebetulnya gambaran gereja itu ada beberapa saudara, lebih daripada 3, tapi yang penting-penting saja saudara ya, supaya kita bisa tahu bahwa gereja itu seperti apa begitu saudara ya. Kalau Pak Rick Warren, saya pernah baca bukunya 2, bukunya Pak Rick Warren itu yang bagus. Yang pertama The Purpose Driven Life. Purpose Driven Life itu tentang bagaimana orang yang digerakkan oleh tujuan. Sebetulnya manusia itu adalah jemaat saudara ya, yang digerakkan oleh tujuan. Kemudian buku yang kedua dia tulis adalah The Purpose Driven Church. Bagaimana gereja sebagai korporat yang digerakkan dengan tujuan. Semuanya ada 5 saudara ya, sama. The Purpose Driven Life, The Purpose Driven Church itu ada 5. Yaitu liturgia, penyembahan kepada Tuhan, kemudian koinonia, persekutuan, kemudian didaskalia, itu pengajaran pemuritan, kemudian diakonia, pelayanan, dan yang terakhir marturia adalah penginjilan saudara. Tapi saya tidak bahas itu karena saudara mungkin sudah pernah mendengarkan tentang hal tersebut. Nah pertama-tama saya ingin supaya gereja itu bisa clear bagi kita. Karena kita punya 2 kitab di dalam perjanjian kita, perjanjian Alkitab kita, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Seringkali keduanya itu menjadi rancu saudara. Coba next ya, atau saya gerakan ya. Ya ini next ya. Di sini dikatakan relasi antara gereja dengan Israel merupakan relasi yang unik. Israel adalah umat perjanjian yang Allah pilih di dalam PL. Nah, kalau kita kan punya PL, kita punya PB. Makanya gereja berdiri seperti apa? Apakah kita seperti PL? Ya, banyak orang-orang mengajarkan tentang PL saudara. Nah ini membuat rancu, apa kita masih dalam aromanya PL, melakukan hal-hal yang PL perjanjian lama sebutkan di dalam kitab perjanjian lama, atau sudah berubah ke PB, atau hanya PB saja tanpa melihat PL. Nah kita akan melihat saudara supaya kita hati-hati ya. Relasi antara gereja dengan Israel merupakan relasi yang unik. Israel adalah umat perjanjian yang Allah pilih yang pertama kali. Di dalam Keluaran 19 ayat 56 dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Katanya Allah kepada umat Israel, harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi orang Israel itu memang bangsa umat pilihan saudara. Dia dipilih oleh Allah. Jelas ya di sini ya. Jadi dia dipilih oleh Allah. Sedangkan gereja didirikan oleh Tuhan Yesus.
Jadi gereja itu tidak ada di dalam perjanjian lama, saudara. Kenapa? Kita lihat di sini ayatnya ya. Gereja didirikan oleh Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Setelah Israel menolak Yesus sebagai Mesias. Di dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan kepada Petrus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini yang sering disalah tafsirkan atau beda tafsir dengan kaum Katolik yang mengatakan bahwa Petrus adalah bapak gereja karena dibangun di atas Petrus di situ. Padahal sesungguhnya artinya Petra, di atas batu karang, yaitu di atas Kristus, saudara. Jadi gereja itu ada dibangun di atas Kristus, ya. Walaupun Israel dan gereja berbeda, namun misi yang Tuhan berikan kepadanya sebetulnya sama. Apa samanya? Yakni menjadi alatnya agar setiap suku bangsa di bumi mengenal Tuhan, saudara. Jadi gereja itu kapan terjadinya? Setelah Yesus naik ke surga, kemudian dia kirimkan Roh Kudusnya, kemudian Kisah Rasul 2 berbicara Roh Kudus turun, dan saat itulah mulai gereja itu ada, saudara. Jadi gereja tidak ada di dalam perjanjian lama, ada persekutuan-persekutuan dalam perjanjian lama yang disebut sebagai kahal, ya. Dan kalau gereja merujuk kepada umat manusianya itu dikatakan sebagai eklesia, orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan kita semua adalah gereja atau jemaat Tuhan. Biasanya kata-katanya jemaat, ya. Nah, kemudian saya mau supaya ada hubungannya dengan PLPB itu, saudara. Nah, kita lihat di sini, saudara. Ada 3 pandangan teologi yang berbeda tentang hubungan antara umat Israel dalam PL dengan gereja dalam PB. Nah, kita mau pakai pandangan yang mana? Nah, ada 3, saudara, ya. Pandangan yang pertama itu disebut separation theology. Ini ya, separation theology atau teologi pemisah. Artinya apa? Dikatakan Israel berbeda dengan gereja, jadi dipisahkan, berbeda. Israel dengan gereja berbeda. Perjanjian kepada bangsa Israel tidak dialihkan kepada gereja. Ini pandangan teologi ini ya, kita keep dulu. Saudara jangan masuk, oh betul itu, jangan ya. Tapi kita lihat perbandingannya dulu ya. Perjanjian kepada bangsa Israel tidak dialihkan kepada gereja. Gereja adalah suatu entitas rohani yang baru, keberadaannya baru, dan tidak berkaitan dengan Israel. Ini pandangan yang pertama, saudara. Tidak berkaitan dengan Israel. Kemudian ada pandangan yang kedua disebut sebagai replacement theology atau teologi pengganti, dikatakan Israel digantikan oleh gereja. Dulu Israel, sekarang gereja. Israel bukan umat pilihan Allah lagi, katanya begitu, saudara, karena telah menolak Kristus. Kalau saya baca Kisah Para Rasul, saudara akan jelas di situ. Makanya di rumah sering-sering baca dan dimengerti, saudara. Atau paling enggak kalau jemaat sudah bisa baca buku tafsiran itu, wah bagus Pak ya. Kalau buku tafsiran itu aromanya, kejadiannya, sejarahnya itu ditulis begitu. Di dalam Kisah Para Rasul ini jelas sekali, makanya ada teologi pengganti. Rasul Paulus pada waktu dia menjadi rasul ya, rasul yang terakhir, dia dulu adalah penganiaya jemaat karena dia adalah orang Farisi ya, ahli Taurat ya, dari mazhab Farisi, saudara. Dia menganiaya jemaat karena menganggap bahwa jemaat itu adalah aliran-aliran sesat yang harus dimusnahkan. Dikatakan ketika Stefanus dirajam dia hadir di situ. Bahkan di dalam kesaksiannya ketika dia diadili, dia mengatakan dia juga membunuh gereja, membunuh orang-orang Kristen, saudara. Nah, ketika dia ditangkap oleh Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik, dia menjadi buta, kemudian 3 hari celik matanya dan akhirnya dia menjadi rasul, saudara. Dia mencoba berusaha untuk memenangkan, yang pertama itu sebetulnya orang Yahudi yang dia ingin menangkan, saudara. Dia pergi kemana-mana, kalau saudara baca ada 3 perjalanan Rasul Paulus yang dimulai dari Antioquia di Syria sampai balik lagi. Dia pergi ke Iconium, Derbe, ketemu semua dengan orang-orang Yahudi. Tetapi orang-orang Yahudi itu menolak dia, saudara. Dia bisa berbicara di bait Allah, lama-lama enggak boleh, saudara. Akhirnya sampai dia keluar, tidak lagi menginjili orang Yahudi tetapi menginjili orang di luar Yahudi. Sama, jadi perlakuan orang Yahudi kepada Yesus Kristus dan perlakuan orang Yahudi kepada Rasul Paulus itu senada, mirip.
Sampai akhirnya dia diadili, dibuang dan lain sebagainya, kemudian di tahanan rumah, sampai akhirnya menurut tradisi dia mati, dihukum pancung, saudara. Kenapa? Semua karena penolakan daripada orang Yahudi. Karena itulah kemudian Injil itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah, makanya timbul replacement teologi ini mengatakan begini, Israel bukan umat pilihan Allah lagi, karena telah menolak Kristus yang sudah diberitakan oleh para rasul. Perjanjian yang diberikan kepada Abraham dan Israel kini dialihkan kepada gereja yang terdiri dari orang-orang non-Yahudi. Jadi orang Yahudi harus bertobat menjadi Kristen untuk mendapat janji Allah yang dulu diberikan kepada orang Israel. Karena penggenapan janji kepada Israel itu dialami oleh gereja. Ya, dikatakan bangsa Israel sendiri ditinggalkan tanpa penebusan dan tanpa masa depan. Ini ada yang berkata begitu, tafsirannya, pandangannya seperti itu, saudara. Nah, coba kita lihat pandangan yang ketiga. Rupa-rupanya pandangan yang ketiga ini lebih baik daripada 1 dan 2. Dan kalau kita di Gereja Betel Indonesia pakai pandangan yang ketiga, saudara. Pandangan yang ketiga disebut sebagai remnant theology atau teologi sisa. Sisa Israel akan tetap mengalami penggenapan janji yang pernah diucapkan Allah. Siapa sisa Israel, bangsa Israel yang masih ada sekarang ini? Ya, khususnya tentang tanah perjanjian dan raja kekal. Gereja akan mengambil bagian dalam janji yang akan diterima oleh sisa Israel itu, yaitu milik Allah. Di dalam Galatia 6 ayat 16 saya bacakan mulai 15 begini. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah, saudara. Jadi berdua antara bangsa Israel dan bangsa di luar Israel bersama-sama menikmati kasih karunia Tuhan. Dan dikatakan selanjutnya sisa Israel yang ada sekarang dan gereja akan sama-sama menerima janji Allah di dalam Kristus. Pandangan ketiga ini tampaknya lebih alkitabiah, jadi tetap bangsa Israel bangsa pilihan. Allah tidak pernah melenjani janji, Allah tidak pernah luput janjinya. Kalau sekali dia pilih, di dalam Keluaran tadi dipilih tetap dipilih. Tapi karena bangsa Israel tidak mau menerima penginjilan, ya akhirnya kepada bangsa lain. Tapi tetap ya bangsa pilihan tetap bangsa pilihan. Ya, karena itu di dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 15 ini agak panjang dikatakan begini, saya bacakan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, kita semua, ya, menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Dulunya begitu karena bangsa Israel pilihan. Tapi sekarang ya di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Kedua pihak itu siapa, saudara? Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan kesatuannya, untuk menciptakan keduanya, orang Yahudi, Israel dan bukan Yahudi, menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bukan berarti Israel ditinggalkan, tetapi bangsa Israel tetap umat pilihan. Tetapi ketika mereka mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka bersama-sama dengan orang di luar Israel itu sama-sama mendapatkan keselamatan. Jadi menanti, saudara. Makanya dalam kitab Wahyu ada cerita tentang 144.000, itu ada yang menafsirkan bahwa itu adalah jumlah bangsa Israel yang akan bertobat ketika masuk di dalam perang Harmagedon atau Antikris. Ada tafsiran yang mengatakan begitu, saudara. Nah, sekilas kalau saya kasih petanya ini seperti ini loh, saudara. Nah, ini bisa dilihat ya petanya. Peta zaman itu seperti ini. Tidak terlalu jelas ya. Jadi masa antara Adam dan Yesus ini kira-kira 4.000 tahun ya.
kemudian di sini ada 2000 tahun, 2000 tahun, kemudian ini masa antikris sampai ke sini itu kerajaan 1000 tahun, saudara. Dan kita tahu bahwa GBI itu menerapkan yang namanya pandangan premillennialism, yaitu Tuhan Yesus datang sebelum kerajaan 1000 tahun. Itu bisa dilihat dari pengakuan iman, saudara. Pengakuan imannya bisa dilihat di situ, dikatakan orang yang mati akan bangkit, diangkat, orang yang hidup akan diangkat. Kemudian yang terakhir dikatakan ya mereka bersama-sama ada di dalam kerajaan 1000 tahun. Kita mengenal kerajaan 1000 tahun, maka petanya itu gambarnya seperti ini, saudara. Gambarnya seperti ini. Dan di sini ada yang namanya rapture. Ini tidak terlalu jelas ya. Rapture itu adalah pengangkatan. Siapa yang diangkat di sini? Yang diangkat di situ adalah gereja. Bangsa Israel masih di mana? Di dalam PL itu masih di penampungan di sini, saudara. Penampungannya ada dua, Firdaus dan Hades. Makanya orang mati itu belum kemana-mana. Kalau Tuhan Yesus menceritakan kan ada di alam maut itu orang kaya itu ada di penampungan yang katakanlah sebut sebagai Hades. Kemudian orang yang percaya itu ada di mana? Bangsa Israel yang percaya dan lain sebagainya ada di mana, saudara? Ini ada di Firdaus di sini ya. Kadang-kadang Firdaus itu ada dikatakan sebagai tempat tinggalnya Allah, tapi ada kata Firdaus juga yang merupakan tempat penampungan. Jadi orang yang mati ada di dalam Tuhan itu ada di Firdaus, baik itu orang perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya. Dan orang yang mati tidak percaya itu ada di Hades, alam maut, saudara. Makanya kalau ada orang ngimpi, kemudian ketemu bahwa rumahnya sudah jadi dan lain sebagainya, itu belum, saudara. Jadi tidak tahu pandangannya siapa, tapi kalau pandangannya GBI ini seperti ini. Jadi ada di penampungan semua masihan, ya. Entah di penampungan itu dibangunkan rumah atau tidak tahu, saya nggak ngerti ceritanya seperti apa. Lah nanti pada waktu pengangkatan ini, baik orang yang mati ataupun orang yang hidup kan diangkat, saudara. Nah siapa itu yang diangkat? Bangsa Israel perjanjian lama tidak diangkat. Yang diangkat itu adalah gereja, karena janji rapture ini untuk gereja. Gereja ini sejak apa? Sejak Yesus sampai sekarang ini diangkat. Orang yang mati dikatakan di 1 Tesalonika kuburnya dibuka kemudian diberi tubuh kemuliaan. Kemudian orang yang masih hidup ini tiba-tiba saya terangkat, saudara. Ini jasnya jatuh semua. Nah, kenapa? Dapat tubuh kemuliaan. Punya gigi palsu, turun gigi palsunya, saudara. Lah saudara, kan seperti itu. Saudara pakai softline-nya juga jatuh, saudara. Ya, karena kita diangkat. Nah ini yang diangkat ini gereja loh. Jadi belum ada bangsa Israel yang diangkat, yang dalam PL itu belum ada. Ini saya sekilas saja supaya saudara ngerti. Jadi diangkat di awan-awan ini ada dua kejadian sebetulnya, saudara. Yang pertama adalah penghakiman Kristus yang disebut sebagai bema. Bema itu kalau istilah orang-orang zaman Yunani dulu itu adalah ketika pertandingan, kemudian mereka menang, dia maju ke suatu tempat ya yang akan diberikan hadiah, mahkota, itu namanya bema. Jadi orang percaya ketika diangkat di sini, hukuman penghakiman Kristus itu bukan menghakimi dosa saudara, enggak. Roma 8 ayat 1, orang percaya itu tidak dihukum. Jadi orang percaya itu sudah tidak dihukum, saudara. Yang ada apa? Dapat mahkota yang disebut 5 mahkota itu, saudara. Ya. Jadi sini diberi mahkota, setelah diberi mahkota kemudian ada perjamuan kawin anak domba Allah. Ya. Di mana mempelai wanita adalah gereja bertemu dengan Kristus. Nah itu ya sekilas supaya saudara ngerti. Kemudian setelah itu ya, setelah Tuhan Yesus datang ini dalam dua fase. Yang pertama di awan-awan tidak terlihat, karena sering dikatakan dalam Alkitab tidak terlihat. Tiba-tiba ada juga yang mengatakan dia dilihat mata semua orang. Ini dua fase. Fase yang pertama tidak terlihat, fase yang kedua dia bersama dengan orang kudusnya dan para malaikat turun. Nah sementara di dunia terjadi yang namanya antikris. Kalau semua orang percaya sudah diangkat, Roh Kudus berdiamnya pada dirinya orang percaya. Nah itu dikatakan kenapa antikris tidak bisa merajalela, karena masih ada penahannya. Tetapi ketika semua orang sudah diangkat, orang percaya penahannya sudah tidak ada, antikris merajalela di dunia. Nah ini yang masih ditunggu sisa daripada Israel untuk bertobat masuk di dalam kerajaan 1000 tahun sudah. Karena di akhir sini Tuhan Yesus bersama orang kudusnya dan para malaikat turun memenangkan perang Harmagedon. Nah setelah itu kerajaan 1000 tahun ini Tuhan Yesus memerintah selama kerajaan 1000 tahun di sini, saudara.
Nah itu yang terjadi adalah kerajaan 1000 tahun. Kita mengenal kerajaan 1000 tahun kalau gereja kita ya, tapi gereja lain nggak ngerti. Karena pandangannya ada 3 saudara. Premillennialism, yaitu Tuhan datang sebelum kerajaan 1000 tahun. Amillennialism itu tidak mengenal kerajaan 1000 tahun, tidak percaya. Terus yang ketiga, postmillennialism, Tuhan datang setelah kerajaan 1000 tahun. Loh, kerajaan 1000 tahunnya kapan? Nah, digambarkan sebagai sekarang dan lain sebagainya, itu agak ruwet, tapi kalau premill jelas keterangannya. Nah, kalau saudara sudah masuk di sini, kerajaan 1000 tahun, sudah kekal saudara. Setelah ini selesai akan ada perang 1 kali lagi, ada pengadilan tata putih besar. Nah, ini untuk mengadili orang yang tidak percaya, semua orang di Hades dikeluarkan masuk neraka kekal. Sedangkan orang Israel yang percaya ini dibangkitkan setelah perang Harmagedon untuk memerintah juga bersama Kristus dengan gerejanya di sini. Nah, yang diperintah siapa? Yang diperintah adalah orang yang lolos dari antikris. Termasuk menunggu orang Israel yang lolos dari antikris untuk diperintah menjadi warga negara di kerajaan 1000 tahun. Nah, kira-kira begitu. Finishnya adalah setelah kerajaan 1000 tahun ini ketat sekali, tidak ada pemberontakan dan lain sebagainya. Kemudian karena apa? Karena iblis diikat di sini. Tapi sebelum kerajaan 1000 tahun berakhir, iblis dilepaskan. Karena alasan apa? Manusia menurut karena peraturan yang ketat. Jadi dilepaskan iblisnya, coba dilepaskan kira-kira mereka berontak enggak? Dan ternyata benar ya, setelah dilepaskan di sini banyak yang memberontak, terjadi yang namanya perang lagi. Perang dunia ini, perang Gog dan Magog. Dan kemudian terjadi pengadilan tata putih besar, ya, orang yang percaya memerintah kerajaan 1000 tahun langsung masuk langit baru bumi baru. Sedangkan orang yang ada di Hades salah maut dibangkitkan untuk masuk pada neraka kekal. Jadi hidup itu ditentukan sekarang. Kalau sekarang sudah percaya Tuhan dan masuk Firdaus alam maut, sudah kekal. Jadi ditentukan sekarang, bukan ditentukan nanti-nanti. Makanya purgatori itu tidak ada, orang mendoakan arwah itu tidak ada. Bahkan di lingkungan Katolik sendiri ada paus yang menolak purgatori itu saudara. Jadi tidak ada, kalau orang sudah mati didoakan itu sudah tidak ada saudara. Karena sudah mati itu sudah batasnya seperti itu. Makanya kita mau supaya sekarang kita mengerti, ini sekilas saja ya saudara ya. Nah, saya gambarkan gambaran gereja itu apa, saya kasih 3 saudara. Yang pertama, gereja itu sebagai tubuh Kristus. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa Israel itu seperti itu, ya, kita gereja seperti ini, yang dimaksud gereja itu adalah setelah Tuhan Yesus bangkit naik ke surga dan Roh Kudus turun, kemudian gereja baru ada. Persekutuan gereja dimulai di dalam Kisah Para Rasul. Ketika para rasul tidak bisa lagi menginjili orang Yahudi karena menolak, tidak bisa lagi ada di bait Allah, di sinagog, maka mereka mendirikan perkumpulan-perkumpulan umat orang percaya. Sebetulnya disebut gereja itu jemaat. Terus kemudian berkembang, akhirnya ada gedung gereja dan lain sebagainya, itu adalah sebagai sarana organisasi. Sedangkan organisme itu adalah diri kita semua yang adalah gereja, saudara. Nah, kemudian bagaimana dengan kenyataan bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus? Kita akan lihat di sini bagaimana sebagai orang percaya sebagai tubuh Kristus. Nah, apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita lihat di sini ya, gereja sebagai tubuh Kristus. Yang pertama 1 Korintus 12 sampai 13 dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Yang artinya kalau kita adalah tubuh Kristus, maka kita itu sama. Kristus adalah kepala, kemudian kita ini adalah tubuhnya. Ya, di dalam Efesus 1 22-23 selanjutnya ya. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dan segala yang ada. Berarti Kristus adalah kepala. Kemudian ayat 23, jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kita itu menjadi tubuh Kristus adalah memancarkan Kristus di dalam kehidupan kita. Kolose 1 ayat 18 dikatakan, ialah kepala tubuh yaitu jemaat,
Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, yaitu Kristus. Kemudian Kolose 1 ayat 24, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Nah, saudara jelaskan, kalau Kristus adalah kepala, kita jemaat, berarti jemaat itu memberikan gambaran tentang Kristus. Seyogianya kita semua adalah satu tubuh di dalam Kristus, maka kita harus memancarkan pribadi Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan yang lain, saudara. Sebetulnya sederhana dalam kehidupan kita sebagai tubuh Kristus, kita memancarkan Kristus. Dimanapun juga orang melihat kita seperti Kristus. Amin. Nah, kapan kita bisa menjadi seperti Kristus? Nah, itu loh saudara. Gereja Tuhan kan dituntut itu, saudara. Karena zaman sekarang ini zamannya sudah orang, sudahlah saudara. Egoismenya kuat sekali, hedonismenya kuat sekali. Bayangkan di KKR aja itu loh saudara. Kalau ada altar call panggilan, siapa yang sakit cepat maju ke depan itu, waduh itu saingan semua maju ke depan saudara. Bisa gelundung-gelundungan juga nggak apa-apa itu. Yang penting pokoknya dekat dengan pendetanya, sudah diuyak-uyak rambutnya, udah selesai. Jadi kalau KKR ribuan orang itu bisa dempet-dempetan mau maju ke depan semua, enggak peduli yang lain sudah. Seperti orang yang di kolam itu saudara, enggak kebagian kan di kolam Bethesda itu ya. Setiap kali airnya melonjak dia enggak pernah kebagian karena dia kalah cepat terus, dia lumpuh. Tapi ketika Yesus datang, nah sembuh. Kadang-kadang kita kan begitu, tidak memancarkan Kristus, tapi kita ya saya naik dewe saudara. Saya naik sendiri kalau kita melihat gereja-gereja sekarang ya. Di mana Kristus sebagai kepala, kalau sebagai kepala berarti kan sari-sari Kristus itu ada. Kalau Yohanes 15 kan mengatakan Kristus itu pokok, kita carang-carangnya. Ya, kalau digambarkan kepala dengan pokok kan hampir sama, carang-carangnya itu tangan, kaki dan lain sebagainya. Nah, kalau saudara umpamanya daun, saudara buka daunnya, saudara patahkan, saudara bau. Wah, bau segar ini. Nah, saudara patahkan juga pokoknya, saudara bau, sama enggak baunya? Sama, karena sari yang keluar sama. Kalau kita tubuh Kristus, Kristus kepala, berarti sari-sari Kristus dalam hidup kita. Kalau Kristus itu baik, berarti kita baik. Kalau Kristus itu sabar, berarti kita sabar. Nah, ini akan menjadi aneh kalau Kristus itu sabar tapi kita enggak sabaran. Itu aneh, saudara. Ya. Berikutnya, gereja digambarkan sebagai tubuh Kristus, khususnya dalam Efesus dan Kolose, dengan maksud untuk menekankan hubungan antara gereja dengan Kristus. Seperti tubuh dan kepala, paling sedikit ada 3 makna yang tergandung dalam gambaran tersebut. Yang pertama maknanya, ya, Kristus sudah begitu menyatu dengan gerejanya, tidak mungkin memisahkan Kristus dan gerejanya. Menganiaya gereja berarti menganiaya Kristus sendiri, menyambut gereja berarti menyambut Kristus. Matius 10 ayat 40 dikatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Kisah Rasul 9 dan 4 mengatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi kita adalah tubuh Kristus. Sudah jangan pikir soal ini banyak orang khotbah tentang perjanjian lama saudara, diambil dimasukkan sekarang kita harus begini dan lain sebagainya, ya tidak salah ya, boleh-boleh saja. Tapi yang penting gereja itu adalah tubuh Kristus, di mana memancarkan Kristus dalam hidupnya. Jangan kemudian mengambil ayat perjanjian lama hanya untuk golongannya saja. Semuanya boleh culoko, tetapi gereja di tempat ini saja yang selamat loh saudara. Semua boleh hujan, hanya di tempat ini yang tidak hujan, tidak mungkin. Kalau hujan deras apa di sini tidak hujan, ada kayak kubahnya gitu, yang lain hujan, walah hebat saudara. Kan nggak ada, banyak itu yang ngeklaim seperti itu. Semua boleh krisis, yang penting jemaat kami tidak krisis. Ya boleh-boleh saja sih, tapi kita itu kan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu gereja kan banyak saudara. Kalau saudara masuk terjebak dalam hal-hal yang pengajaran yang seperti itu akhirnya eksklusif. Hanya bagi jemaat saja, sedangkan kita harus memancarkan Kristus di dalam hidup kita. Amin. Memancar Kristus di mana-mana, di pasar, saudara, di toko, di lain tempat dan lain sebagainya, memancarkan Kristus. Ya,
Kemudian yang kedua dikatakan gereja merupakan penjelmaan yang nampak dari Yesus Kristus di atas bumi. Gereja adalah tubuh duniawi dari Tuhan yang surgawi itu. Karena Kristus kini tidak lagi berada di dunia dalam suatu bentuk yang kelihatan, maka tubuhnya seharusnya dapat menyatakan siapakah Kristus itu. Lah kita tubuhnya tidak bisa menyatakan Kristus, bagaimana orang lain melihat? Ya kan? Kolose 1:27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kalau kita tidak bisa memancarkan Kristus di dalam hidup kita, sesungguhnya saudara, kita harus belajar terus untuk mengerti siapa Kristus itu. Sekarang orang sudah lupa, apalagi kalau gereja yang mengkhotbahkan PL terus tidak pernah nyentuh Yesus. Yang disentuh Daud, yang disentuh Yusuf, yang disentuh siapa lagi. Jadi orang lupa itu tentang Yesus, itu ngomongnya Daud terus. Apalagi kalau Daud, kan enak Daud kan, Daud itu kan raja. Makanya ada seorang pendeta besar dulu namanya Paul titik, kemudian diganti David titik. Kalau dulu Paul kan sengsara. Kalau David kan rojo, enak tadi David. Itu ada, selidiki sendiri ya, pendeta siapa itu yang dari Paul diganti jadi David. Pengennya supaya jadi rojo, saudara. Nah, kan seperti itu, karena nama itu kan memancarkan sebetulnya, iya kan? Lah Daud itu sampai sekarang dipuja-puja kalau di Israel, karena dia turunan Daud itu, sampai mau bangun lagi bait Allah yang dibangun oleh Salomo, yang terjadi sengketa dan lain sekarang. Tidak ada urusannya dengan gereja, saudara. Itu tidak ada urusannya dengan gereja. Israel dengan gereja menyatu kalau mereka percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Makanya Kolose 2 tadi dikatakan bahwa dulu yang bukan Yahudi dan Yahudi menjadi satu di dalam Kristus. Bukan dengan kepercayaan lamanya Yudaisme, tapi di dalam Kristus. Amin. Nah itu saudara perlu diketahui ya. Yang ketiga, karena gereja adalah tubuh, ia tidak dapat hidup tanpa kepala yang adalah Kristus sendiri. Tubuh bergantung sepenuhnya kepada kepala, ya. Tersebut ini berarti gereja takluk dan diperintah oleh Kristus sang kepala itu. Gereja tidak boleh bertindak seolah-olah berdiri sendiri dan tidak boleh memerintah diri sendiri. Gereja harus diperintah oleh Kristus. Jadi ada Kristus di dalam kehidupan bergereja. Kalau mengkhotbahkan itu ya mengkhotbahkan paling tidak tentang Yesus, saudara. Ya, mau ambil contoh-contoh yang baik di dalam tokoh-tokoh perjanjian lama bagus. Ya. Saya baca bukunya si John Walvoord tentang nubuatan, saudara. Ya, mungkin pernah saya katakan di sini. Dari semua nubuatan di dalam PL itu kan ada 16 kitab nabi-nabi, saudara. Di dalam 16 kitab nabi-nabi itu kira-kira sudah 90% sudah tergenapi di dalam perjalanannya. Sehingga yang belum tergenapi itu kira-kira cuma 10% saja. Yaitu eskatologinya tadi. Kerajaan 1000 tahun dan lain sebagainya itu yang belum tergenapi. Tapi berapa banyak orang ngambil sesuatu yang sudah digenapi. Sesuatu sudah digenapi di dalam pribadi Yesus, diambil lagi ayatnya untuk digenapi di dalam gerejanya. Lah, saudara, kan seperti apa? Sudah digenapi di dalam Kristus, mestinya Kristusnya yang diambil, tapi diambil lagi nubuatannya untuk digenapi di gerejanya, ya 2 kali saudara jadinya. Nah, kita harus mengerti memilah-milahkan seperti itu ya. Kemudian seorang Kristen memerlukan saudara seiman untuk dapat bertumbuh dewasa dalam Kristus. Ini berarti semua bagian tubuh Kristus hendaknya berfungsi pada posisinya masing-masing. Entah saudara sebagai pelayan Tuhan, pemain musik, entah saudara sebagai ushers, ya entah saudara sebagai koster gereja, atau saudara sebagai apapun, fungsinya masing-masing. Adanya keanekaragaman dalam tubuh Kristus bukan untuk dipertentangkan satu dengan yang lain, tetapi justru untuk saling melengkapi. Karena itu semua bagian dari tubuh Kristus hendaknya merasa saling membutuhkan dan saling menolong untuk membangun tubuh Kristus yang satu ini. Jadi kalau kita kumpulan kita semua ini, Kristus adalah kepala, kita bersama-sama saudara. Sehingga gereja dapat menjadi gereja yang baik. Semua bagian dari tubuh Kristus perlu diorganisir secara rapi dan tertib
dalam segala kegiatannya sehingga tidak terjadi kekacauan. Jadi bukan semua gembala sidangnya yang ngatur, semua harus melalui begini, tetapi sudah ada pendelegasian dan lain sebagainya. Amin. Jadi tidak bertumpu. Kalau dulu kan seperti itu saudara, tapi kalau sekarang bagaimana kita bisa memberdayakan setiap jemaat untuk semuanya bisa melayani bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Amin. Ya, sebagai tubuh Kristus saudara ya. Tumbuhnya persekutuan doa yang tidak terkait pada gereja lokal tidak baik. Jadi harus ada saudara, tubuh Kristus itu bersama-sama. Ya, harus didirikan persekutuan, ya persekutuan dari gereja yang sebagai kepanjangan daripada gereja tubuh Kristus. Ya, amin. Jangan menjadi sesuatu yang liar. Kemudian yang kedua, ini jamnya jalan terus saudara. Yang kedua, gereja sebagai keluarga Allah. Ya, kita lihat di sini sebagai keluarga Allah di dalam Efesus 2 ayat 9 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kehidupan jemaat di sini di samping menjadi tubuh Kristus, tetapi kehidupan jemaat juga adalah keluarga. Amin. Kita semua keluarga satu dengan yang lain. Jadi semua orang-orang percaya telah menjadi satu keluarga di dalam hubungan dengan Allah karena apa? Yang pertama dikatakan Allah adalah Bapa kita. Matius 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, Bapa kita. Matius 7 ayat 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. 4 ayat 6 Galatia, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru ya Aba, ya Bapa. Di dalam bahasa aslinya kata anak di sini disebut sebagai huios. Kalau huios itu bukan anak secara biologis, bisa bukan anak secara biologis. Tapi kalau anak secara biologis itu digambarkan di dalam kata benda netral teknon. Teknon itu anak yang lahir dari ibu, itu teknon saudara. Tapi kalau huios itu bisa adoption. Karena kita mengenal keselamatan itu juga adoption. Ada adoptionnya, artinya kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Diadopsi menjadi anak-anak Allah, makanya menjadi keluarga Allah. Kita semua ini adalah anak-anak Allah. Secara apa saudara? Secara hukum, secara yuridis. Tapi bukan secara biologis ya. Tapi kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan ayat-ayat ini berbicara demikian. Kemudian berikutnya Yohanes 1 ayat 12-13 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kata anak di sini dipakai kata huios, anak adopsi. Jadi kita semua diadopsi menjadi anak-anak Allah. Di dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan kita semua adalah warga negara surga. Karena kita semua adalah anak-anak Allah saudara. Ya. Kemudian Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Galatia 4 ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris Allah. Luar biasa saudara, menjadi ahli waris. Warga negara surga, anak Allah. Warisannya apa? Kehidupan kekal. Nah sebetulnya itu kan yang kita cari saudara. Kalau hidup di dunia dapat warisan, ya sebentar saja habis. Betul kan? Apalagi kalau tidak bisa mempergunakan dengan baik saudara. Tapi kalau bisa mempergunakan dengan baik, ya bisa lah saudara. Ya sampai ke anak cucu dan lain sebagainya. Ya, tapi yang penting adalah kekekalan ini saudara. Ini yang jarang. Kadang-kadang kalau orang sudah arahnya hedonisme, wah itu pengusaha-pengusaha muda yang tergabung di dalam persekutuan yang terus bicaranya soal berkat terus saudara. Kadang-kadang bisa lupa loh saudara kalau hidup ini adalah sementara. Tiba-tiba saja dipanggil Tuhan saudara.
Kan ada banyak artikel, ada seorang yang luar biasa, fitnessnya tiap hari, semuanya baik semua, saudara. Kehidupannya baik, sehat, anaknya baik, istrinya baik, semuanya. Tiba-tiba dipanggil Tuhan. Nah kalau sudah dipanggil Tuhan terus gimana? Saudara? Ya kan? Kan hidup ini bukan hanya makan dan minum, bukan hanya harta kekayaan, tapi yang terlebih adalah kekekalan, saudara. Amin. Nah kalau kita sudah memastikan diri kita bahwa kita adalah anak Allah, berarti kita pewaris kerajaan Allah. Efesus 2 ayat 19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, ada beberapa ciri dan gambaran gereja sebagai keluarga Allah, yaitu apa saudara? Hubungan dalam keluarga Allah adalah hubungan yang bersifat khusus, tidak hanya secara umum. Ya, jadi kita punya kekhususan saudara, di mana kita bisa menyatu satu di antara yang lain secara korporat. Jadi kalau ada yang lain menderita, yang lain menolong, ya hubungan terjadi menyangkut batin, tidak hanya bersifat lahiriah, tapi batin juga saudara. Hubungan dengan sesama bersifat pribadi, hubungan bukan karena hukum tetapi karena hidup, hubungan darah. Jadi setiap orang Kristen sejati haruslah bersedia menolong saudara seimannya apapun yang terjadi. Galatia 6 ayat 2 dan 10. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin saudara. Ini sebagai keluarga, kita menolong bukan hanya sekedar karena kita mau menolong, tetapi karena kita terikat sebagai sesama anggota keluarga. Seorang kakak wajib menolong adiknya, seorang ayah mengasihi anaknya, bahkan memberikan nyawanya sekalipun untuk anak tersebut. Mengapa? Sebab mereka terikat sebagai sesama anggota keluarga saudara. Ya. Berikutnya demikian juga kita harus saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita. Semua dengan kasih sempurna, yaitu kasih dari surga. Kristus mengatakan bahwa dunia akan dapat mempercayai Injil jika kita semua saling mengasihi satu di antara yang lain. Kita juga harus belajar menyediakan kebutuhan-kebutuhan orang lain, menjangkau orang miskin, janda, yatim piatu di dalam Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi firman Tuhan berkata demikian, teladan hidup inilah yang diberikan oleh jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul 4 ayat 32-37. Mereka menjual rumahnya untuk bersama-sama, saling rukun satu dengan yang lain saudara, itu sesuatu yang indah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, gereja sebagai kawanan domba. Saya hanya pakai 3 ini saja saudara, karena berikutnya juga ada gereja sebagai rumah Allah, gereja sebagai tentara Allah, atau gereja sebagai mempelai wanita. Tapi saya cukupkan 3 ini karena ini yang penting-penting bagi saya, menurut saya. Yang ketiga adalah gereja sebagai kawanan domba. Coba kita lihat saudara, 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ya, dikatakan 1 Petrus 5 ayat 2, Rasul Paulus melakukan keterikatan antara orang Kristen dengan Kristus seperti sekawanan domba dan gembala. Nah, kenapa? Karena domba adalah binatang yang lemah dan bodoh, saudara. Dikatakan ya, lemah dan bodoh gimana? Domba tidak memiliki taring, tidak memiliki tanduk. Kambing masih punya tanduk, saudara. Tidak memiliki cakar. Dan nanti kalau ke peternakan domba dipegang tangannya ada cakarnya enggak? Kira-kira berkuku 2 ya. Kalau berkuku 2 kan enggak ada cakarnya, saudara ya. Tidak mempunyai cakar maupun senjata-senjata lainnya untuk mempertahankan diri dari musuh-musuhnya. Kalau saudara lihat film channel Discovery itu kan ngeri. Waduh, kalau macan itu kan pemangsa mesti. Itu banteng yang tanduknya besar-besar aja dikejar loh saudara. Dikejar sama kawanan itu, sama anak-anaknya, satu grup itu ngejar banteng yang ketinggalan. Wah, akhirnya kena juga bantengnya. Padahal banteng kuatnya seperti itu.
Wis kalau domba wis gampang maklep ngene tok, Saudara. Ya kan? Karena enggak punya senjata apa-apa, ya. Tidak punya senjata lainnya untuk mempertahankan diri dari musuh-musuhnya. Domba juga tidak dapat mengenal jalan bila tidak ada yang memimpinnya. Tanpa gembala domba akan binasa, seperti itulah gambaran diri kita. Kita adalah domba-domba yang lemah dan bodoh. Kita tidak dapat hidup tanpa dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang Tuhan sendiri tetapkan di dalam kehidupan kita, Saudara. Nah, ini gambarannya. Itu ada koboi, Saudara, dombanya di situ. Nah, seorang gembala dan domba-dombanya ini kan beda dengan gembalanya bebek itu. Kalau bebek kan dari belakang, digusak dari belakang, bebeknya jalan, gembalanya di belakang. Kalau domba ini gembalanya di depan, Saudara. Kenapa? Untuk memberi arah, untuk memberi jalan. Nah, kalau gembalanya ada di depan, ya lari, ya hilang dewi-dewi, Saudara. Kan seperti itu. Kita itu makanya digambarkan sebagai kawanan domba. Ya, kawanan domba yang bodoh, jadi perlu gembala. Wis ora percaya kalau saudara tidak betul-betul taat kepada Yesus, saudara gampang tersesat. Amin. Gembala agung kita Tuhan Yesus. Gembala lokal kita adalah gembala yang Tuhan sudah tetapkan di tempat gereja-gereja, Saudara. Sesat, kita cepat sesat, Saudara, gampang. Bayangkan kalau diajak yang baik itu sulit, tapi kalau diajak yang tidak baik kan lebih mudah toh. Diajak ngerusak gampang, wes ayo demo-demo rusak, dirusak rumahnya orang tuh bangun angel-angel, ya dipecahi kocoe. Kan kalau disuruh yang gampang-gampang begitu, yang nakal-nakal gitu kan paling gampang. Tapi kalau disuruh, ayo wes sama-sama membangun, oh sulit, Saudara. Makanya kalau di Australia itu kan ada cerita kalau orang buat grafiti itu, anak-anak itu kan suka coret-coret. Itu kalau saya lihat di UNS itu kan banyak coretan. Dindingnya itu sudah dicat bagus-bagus, sudah dicoret-coret itu. Itu dicari. Kalau ada CCTV anaknya dicari. Kemudian disuruh apa? Suruh ngresiki, wis kapokmu kapan, Saudara? Kowe semua kayak cat ngene gitu. Ya dicari, suruh ngresiki, caranya gimana? Ya wis, caranya ya apa, Saudara? Lah wis kapok-kapok dhewe. Nah, kadang-kadang kita tuh kayak yang gampang-gampangan gitu, seenaknya sendiri. Buat hal-hal yang seenaknya sendiri itu apa, Saudara? Ya itu yang terjadi, Saudara. Kalau disuruh yang jahat-jahat itu gampang, tapi kalau disuruh yang baik-baik itu sulit. Makanya manusia itu perlu bimbingan, Saudara. Kenapa? Sebetulnya sejarahnya gampang. Karena Adam sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga tabiat dosa itu ada di dalam diri kita semua. Bersahabat baik, tiba-tiba bisa marah. Kenapa? Gara-garanya sepele. Sahabatnya itu dikasih motor sama orang lain. Tak kayak kunci, duduk kunci tok ya. Kunci BPKB motornya PN. Loh, sahabat dekatnya ini bisa marah-marah. Bisa iri hati. Kenapa? Karena sahabatnya dapat sepeda motor. Loh, dari mana iri hatinya? Saudara kan bingung kan? Ya itu tabiatnya seperti itu. Kalau ada orang lain maju, tiba-tiba marah-marah sendiri. Wah, iku biyen goblok kok tiba-tiba saiki dadi sugih ya. Oh, biyen iku aku sing juara, dek iku matematika wis 0 putul. Saiki dadi pengusaha. Lah, Saudara, saya iri-iri sendiri itu. Dari mana itu, Saudara? Kan dari memang kita sudah ada tabiat di situ. Nah, ini bahayanya, makanya seperti domba yang bodoh, kita perlu gembala yang mengarahkan kita. Ya, paling tidak dikatakan di situ untuk menjadi domba yang baik kita harus mematuhi 5 hal. Hal itu apa saja, Saudara? Ini yang terakhir, yang satu, domba harus diberi tujuan atau visi. Dalam Yesaya 53:6a, manusia digambarkan seperti domba yang sesat karena mengambil jalan sendiri-sendiri. Jadi perlu digembalakan seperti domba. Kita sekalian sesat seperti domba yang masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Kemudian bilangan 27 ayat 15-17, agar tidak tersesat dan binasa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar masuk dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Jadi harus dikasih pemimpin, ya, agar tidak tersesat dan binasa. Yeremia 50:6-7 dikatakan begini, Saudara,
Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang, mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Dibiarkannya mengembara di gunung-gunung, mereka berjalan dari gunung ke bukit hingga lupa akan tempat pembaringannya. 7. Siapapun yang menjumpai mereka memakan habis mereka, dan lawan-lawan mereka berkata, kami tidak bersalah karena mereka telah berdosa kepada Tuhan, tempat kebenaran, Tuhan pengharapan nenek moyang mereka. Kembali ke ayat 5, mereka menanyakan jalan ke Sion, kesanalah mereka terarah. Jadi penting saudara, kalau dalam perjanjian lama kan raja-raja itu kan digambarkan sebagai gembala yang mengembalakan domba-domba itu rakyat. Makanya Yeskel juga bicara diambil yang gemuk-gemuk saja, tapi yang kurus-kurus ditinggal dan lain sebagainya. Itu konteksnya gembala ya. Tapi kalau konteksnya dombanya, yaitu domba itu sering begitu kalau tidak ada pemimpin, saudara. Makanya domba harus diberi tujuan, diberikan visi. Kira-kira ini loh, ya. Kemudian yang kedua dikatakan domba ditempatkan di sebuah kandang dan tetap dalam kawanan. Makanya saudara, kalau kita bergereja secara korporat ini kan dalam kawanan. Yohanes 10 ayat 1 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Jadi harus ada tempatnya. Kandang berbicara tentang perlindungan yang dibuat agar domba tidak mengalami serangan dari musuh-musuhnya. Kalau konteksnya sekarang serangan apa? Soal pengajaran sesat. Pengajaran sesat itu ada di mana-mana. Makanya kalau konteksnya Daud, ketika dia mengembala, kalau ada binatang buas liar dia pakai gada. Nah gereja sekarang gimana? Ya gadanya ini, pukulannya ini, kita harus kembali kepada firman Tuhan yang benar. Kalau enggak begitu saudara kemana-mana itu. Ya ajarannya bisa macam-macam dan lain sebagainya saudara. Itu bahaya saudara ya. Musuh domba dapat berupa pencuri, perampok, serigala, orang asing maupun gembala upahan. Jadi jemaat harus tergabung dalam sebuah gereja lokal ya, sehingga kita mendapat perlindungan rohani dari ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kisah Rasul 20 ayat 28 dan 30 dikatakan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah. Jadi di dalam gereja mula-mula itu ada penilik jemaat saudara ya. Penilik jemaat presbiteros, episkopos itu ya, yang dia mengarahkan di samping para rasul saudara. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi segala-galanya akan ganas, akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Hati-hati. Kadang-kadang dari dalam tercemar, kena ajaran di luar tiba-tiba ikut semua. Saya dulu ketika mengembala di Semarang itu tiba-tiba ada sebuah kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahinya seperti apa? Ini kaki yang dari dari lahir tuh begini. Maaf ya, sehingga kalau pakai sepatu mesti diganjel satu. Waktu itu ada kesembuhan ilahi, ditarik bisa sama. Oh gampang sudah. Tinggal narik saja terus kira-kira beda 3 cm itu jadi sama. Kalau saya kan sama saudara ya. Nah begini. Itu ada yang tidak sama. Lah kemudian saya ngundang pembicara. Wah dilala dia juga melakukan begitu saudara. Jadi saya tanya, jemaat mana yang kakinya sesean? Sesean ya teras kiwa tengen ya sesean. Tapi maksudnya sesean itu panjangnya tidak sama gitu saudara. Maju ke depan seorang ibu, masih saya ingat, sampai sekarang saya masih ingat ibu itu. Maju didudukkan di kursi, dituarik kakinya sama dia saudara. Ya sampai loro kabeh ngono. Ya. Terus gimana sembuh lah dia di mimbar ya wedi wae ngomong ya sembuh. Tapi sing cilaka gembala ya akhirnya wadul ning gembala ya Pak loro kabeh Pak, ora sembuh Pak. Lah saudara gimana gembala itu sudah terima begitu lah saudara. Kadang-kadang kita sudah mendidik baik, tiba-tiba ada orang ngajari yang tidak karu-karuan. Baleni meneh, saudara. Lah gembala mesti sabar. Lah sambate sama gembala Pak loro kabeh ora balik Pak atas iki.
Saudara, kan gampang kalau niru toh, makanya kalau penginjil datang itu gampang. Ayo maju semua, diuyek-uyek ndase sembuh kabeh. Terus sugesti sembuh, tapi mono kemeng meneh. Kemeng meneh. Nah ya saudara, ya, kalau kesembuhan itu kan permanen ya, seperti itu. Ya, kalau kebangkitan tidak permanen, kebangkitan yang permanen cuma Yesus. Tapi kalau Lazarus dibangkitkan ya mati meneh, Tabita dibangkitkan ya mati lagi saudara, Dorcas itu. Atau Eutikus yang jatuh itu mati lagi juga saudara. Ya, jadi kan seperti itu saudara. Lah kadang-kadang itu loh pengajaran-pengajaran yang seperti itu tuh yang bahaya saudara. Ya, nah ini bahaya, makanya domba itu kan gampang saudara ya. Adalah sangat berbahaya bagi orang Kristen untuk meninggalkan perhimpunan orang-orang kudus. Efesus 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bahaya saudara. Ya, jadi cari gereja yang memang betul-betul sehat. Dan saya yakin di tempat ini sehat, pengajarannya sehat sehingga mendidik kita semua. Supaya kita bisa mengerti kebenaran-kebenaran dengan sebenar-benarnya. Karena manusia itu kan tadi itu seperti domba. Kalau arahnya ke Adam sudah jatuh dalam dosa, kalau sudah diiming-imingi gitu, senengnya setengah mati saudara. Bayangkan kemarin anak IPB kalau tidak salah, kena pinjol. Loh ini mahasiswa loh, tapi uteknya kan mestinya bagus kok, aku utek-utek. Nah, ini kan pemikirannya mestinya bagus, sudah mahasiswa loh, mahanya siswa loh. Mahanya siswa masih kena pinjol itu dari mana saudara? Coba utek-uteknya gimana dia? Otak-atiknya itu gimana? Ngitungnya gimana saudara? Ini namanya sudah hati, sudah terlanjur keinginan yang menggebu-gebu. Wahnya dianggap sudah enggak bisa dipenggak saudara. Ya, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, domba harus dipimpin gembala. Yesus Kristus adalah gembala agung kita. Yohanes 10 ayat 1, 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Yesus Kristus gembala agung. Setelah Yesus naik ke surga, tugas pengembalaan diserahkan kepada para hambanya, para rasul-rasul, episkopos, presbuteros, ya, poimen, gembala, ya, kemudian ada diakonos, pelayan-pelayan Tuhan, yakni para penatua sidang jemaat. Gembala selalu berjalan di depan untuk ditaati dan diteladani oleh domba-dombanya. Ibrani 13 ayat 7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Kalau menurut pelajaran kepemimpinan, visualisasi untuk kepemimpinan ya, visualisasi itu kira-kira 81 atau 87%. Jadi orang melihat orang itu visualisasi, apa yang dikerjakan dan lain sebagainya. Perkataannya itu kira-kira cuma 5-6%, selebihnya dengan indera yang lain. Jadi sebetulnya yang dilihat orang itu visual. Oh ini orang ini baik, oh tetangga saya ini baik, orang suka miso, suka kasih uang orang dan lain sebagainya. Lah kalau sudah itu semua terjadi, ya orang manut baik. Kenapa? Karena visualisasinya bagus. Maksudnya penampakannya itu bagus, dilihat orang itu bagus. Semuanya mencerminkan bagus. Tapi cuma ngor rojo tata kata. Itu kan istilahnya tata katanya bagus, tapi perlakuannya enggak bagus, ya enggak bisa. Karena apa yang dilihat bukan kata-kata, didengar itu cuma beberapa persen. Iya kan? Tapi setelah saudara pulang kan pendengaran saudara sudah dipengaruhi pendengaran yang lain, saudara. Tapi kalau melihat pribadinya itu kan melihat terus. Ya, karena kita juga menjadi contoh, saudara. Sebagai umat Tuhan juga demikian, saudara. Ya, menjadi contoh yang baik. Kemudian yang keempat, domba harus patuh kepada gembala. Kita harus taat dan tunduk kepada pimpinan gembala karena ia bertanggung jawab atas keselamatan jiwa dombanya. Bila domba taat, maka gembala akan melakukan tugasnya dengan gembira. Bila gembala tidak gembira, maka domba jugalah yang mengalami kerugian, saudara. Jadi ketaatan itu penting diarahkan dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya, seperti itu. Ya, banyak orang juga memakai cara-cara seperti ini, saudara, dan lain sebagainya, saudara.
Sekarang juga ada pemaksaan-pemaksaan, saudara. Makanya saya katakan visualisasi itu di atas 80%. Pemaksanya seperti apa? Tuhan itu sama dirinya itu sakil cuma segini, saudara. Jadi kalau mau ketemu Tuhan gampang, karek gayuk gini tok, saudara. Makanya tiap hari turun naik surga. Terus kalau di mimbar itu bukan firman yang dibuka, tapi jelek langsung Tuhan bicara tadi malam kepada saya. Bapak Ibu sekalian, bertobatlah. Nah, kayak begitu-begitu aja, saudara. Firmannya tidak dibuka, Tuhan bicara sama saya, hai kamu harus begini. Tuhan bicara sama saya, lah itu saudara. Nah kalau sudah gitu kan pemaksaan, tapi orang kan melihat buktinya, saudara. Hati-hati kalau yang sudah begitu-begitu. Karena banyak orang supaya dia itu diterima oleh orang lain itu menggunakan kata-kata yang itu loh, menarik begitu. Tuhan bicara dan lain sebagainya, sehingga menarik orang. Wong iki sakti wisan yo. Sakti ini sak piro, saudara. Ya toh, paling tinggi sudah, paling dekat dengan Tuhan. Nah, kalau sudah itu bahaya, saudara. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, saudara ya, ini waktunya sudah 8:30 ya. Yang kelima, domba harus memberi bulunya. Ini dalam Ulangan 18 ayat 4 dikatakan, hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu dan bulu guntingan pertama dari dombamu haruslah kau berikan kepadanya. Guntingan bulu domba yang pertama harus dipersembahkan kepada Tuhan melalui imam-imam Lewi. Sebagai domba Tuhan, kita harus berjanji untuk memberikan talenta, uang, waktu, bahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus, kita miliknya. Seutuhnya hidup kita adalah milik Kristus. Rasul Paulus katakan, kalau aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Makanya kalau jadi domba yang nurut, yang baik, saudara. Ya, ini yang bisa saya sampaikan supaya kita menjadi tubuh Kristus, yang kita bisa memancarkan Kristus dalam hidup kita. Menjadi keluarga Allah yang bisa saling tolong menolong, karena kita sudah menjadi huios, menjadi anak Allah secara adopsi. Kita sudah sah warga negara surga, saudara. Dan kita juga menjadi domba, sebagai domba yang harus senantiasa taat pada pimpinan gembalanya. Supaya kita masuk terus, maju terus dalam terang Tuhan sampai kepada kekekalan. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur kami sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dan hamba-Mu sudah berhenti sampai di sini ya Tuhan. Tapi hamba-Mu yakin dan percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian, penerangan yang lebih lagi di dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan umat-Mu di tempat ini. Apapun yang menjadi kebutuhannya saat ini, kiranya Tuhan yang menjadi penolong. Apapun yang menjadi persoalannya saat ini, kiranya Tuhan yang menjadi jawaban. Kami berdoa untuk Gembala Sidang, Pak Paulus Prabas sekeluarga, tambah-tambahkan hikmat, kekuatan, senantiasa Tuhan, kesehatan, sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi umat-Mu di tempat ini. Juga segenap pelayan Tuhan, penatua dan juga pelayan-pelayan yang melayani, kiranya Tuhan tambah-tambahkan hikmat, akal budi, kekuatan, sehingga dapat melayani terus dengan baik dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, peralaskan doa kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Doh melengkapi apa yang Tuhan inginkan bagi jemaat Tuhan. Ya, kita ini tubuh Kristus harus saling memperhatikan, peduli. Baik, tidak ada tambahan pengumuman, mari kita berdiri, kita akhiri dengan doa. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau mengasihi kami sehingga Engkau menuntun, sehingga kami melangkahkan kaki untuk datang di tempat ibadah ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh mengungkapkan kebanggaan kami, syukur kami lewat pujian, mazmur yang kami naikkan. Terlebih kembali Engkau mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu, bahwa kami terhisap sebagai tubuh Kristus. Kami adalah keluarga Allah dan Engkau adalah pemimpin gereja. Kami mau taat, kami mau setia, kami mau mencerminkan pribadi-Mu karena kami mau menyenangkan hati-Mu. Sebagai rasa syukur
untuk anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sudah selayaknya kami rindu untuk menyukakan hati-Mu. Dan tentunya salah satu yang ingin Engkau lakukan bagi kami adalah kepedulian satu dengan yang lain. Dan menyadari kami bukan individualistis, tetapi kami adalah tubuh Kristus, kami adalah keluarga Allah oikos yang saling memperhatikan, saling mendoakan, dan saling memikirkan satu dengan yang lain. Kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia ketika jatuh di tanah hati kami yang subur. Dan akhirnya berakar, tumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang bisa memuliakan nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang sebentar sore juga menyampaikan kembali isi hati-Mu di tempat ini. Dan tentunya berkati pelayanannya di mana saja hamba-Mu Engkau utus untuk menjadi berkat. Dan akhirnya kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya sebagai anak Allah ada malaikat yang menjaga melindungi. Baik yang berjalan kaki, mengendarai kendaraan apapun juga jenisnya, baik di dalam kota maupun yang akan keluar kota, kami akan tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat tak kurang suatu apapun. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang jemaat Tuhan, angkat hatimu, pulanglah engkau membawa berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun, membimbing engkau kepada rencana Allah yang sempurna. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.